Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal luas dari matkul pengembangan sistem informasi. 1. Sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Jawabannya adalah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah salah satu produk dari Adobe yang dikembangkan pertama kali tahun 1986 sebagai aplikasi pendamping Adobe Photoshop. Karena Photoshop lebih ke foto editor, jadi untuk grafis berbasis editor. Diciptakan Adobe Illustrator versi kode Picasso rilis awal tahun 1987, kemudian awal 1988 dikeluarkan versi 1,7 yang dikenal sebagai dengan nama Illustrator 88. Tapi pada masa itu Adobe Illustrator hanya dapat digunakan pada sistem operasi Macintosh. Setahun kemudian, 1989, Adobe mengembangkan Illustrator yang dapat digunakan oleh sistem operasi Windows dengan merilis Illustrator versi 2.0 kode Pinnacle. Dengan tentu saja pada saat itu Adobe Illustrator belum mampu menandingkan popularitas Corel Draw yang seakan-akan memang sudah satu paket dengan Windows. Tapi Illustrator terus mengembangkan produknya yang dengan merilis versi 4 1992, versi 5.0 1998 yang compatible dengan Windows. Tahun 2003, Adobe mengeluarkan Adobe Creative Suite dengan salah satu produknya. Tentu saja Adobe Illustrator CS di versi ini tampilnya makin keren, apalagi dengan tambahan fitur 3D. Efek membuat Illustrator CS ini makin disukai oleh para desainer. Setelah Adobe Creative Suite, kini ada Adobe Creative Cloud. Apa bedanya Creative Cloud dengan merupakan software yang diselinkan dengan pengguna dalam bentuk sewa, bisa dalam per bulan atau tahunan. Sedangkan Creative Suite dalam lisensi model lama di mana pembeli software dan memiliki sampai kapanpun tanpa batas waktu. Yang kedua, berikan contoh rencana implementasi sistem. Sebuah tambang yang bergerak pada bidang batu bara, PT Internusa Tambang merupakan pelatihan khusus pada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan pengguna komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual dan dapat menguras waktu dan tenaga. Maka itu diperlukanlah software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, dan update dan lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem hal merupakan tahap akhir dalam siklus hidup mengembangkan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah persiapan tempat ini terdiri dari satu, perencanaan fisik fasilitas. Yang kedua itu pelatihan personel dilakukan untuk meningkatkan keterampilan personel serta memudahkan penerimaan terhadap sistem-sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan ini antara lain adalah personel teknis, pegawai, manajer umum, orang lain luar perusahaan. Yang B itu satu, program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas meliputi pelatihan in-house, 2, pelatihan yang disediakan vendor, 3, pelatihan jasa luar. Pada sistem dipilih program yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini di suatu perusahaan informatika, sehingga pembicaranya adalah yang membuat sistem ini, sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya tentang sistem ini. Yang ketiga itu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Jawabannya adalah prosedur untuk meningkatkan maintainability ada menerapkan SDLC, SWDLC, spesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru dan komprehensif, yang mengikat perangkat lunak dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository. Yang keempat itu jelaskan pembedaan antara real time processing dengan online processing. Perbedaannya terletak pada satu, waktu pengolahan data. Pada pemrosesan online, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian, sedangkan real time waktu pengolahan datanya cepat. Data dikirim kembali pengirim seketika itu juga, yang itu dapat mengelola data secara direct akses atau akses secara langsung.
Jelaskan pengguna software accountability CMM. Pengertian CMM adalah CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut. CMM itu awalnya ditujukan kepada suatu alat secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Secara umum, model biasanya dimiliki cara satu itu proses pengembangan, tingkatan kematangan, tingkat-tingkatan yang disusun secara tekstual.